Kali ini gue pengen bahas full step by step settingan video terbaik kalau kalian pengen produksi pakai iPhone. Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bikin video tentang pembahasan settingan iPhone lagi, karena mungkin di beberapa video-video gue sebelumnya itu masih ada beberapa step yang ke-skip dan masih banyak yang suka nanya pengaturan-pengaturan tertentu. So di video kali ini gue pengen bikin pembahasan yang lebih full gitu ya, step by step yang bisa kalian ikutin buat setting iPhone kalian biar bisa dipakai buat produksi video profesional. Tapi sedikit disclaimer dulu, yang gue bahas di sini ini mungkin lebih applicable ke iPhone 15 Pro atau Pro Max atau iPhone 16 Pro atau Pro Max gitu ya, yang harusnya udah mulai legal juga di Indonesia. Yap, memang lumayan spesifik, tapi memang hasilnya bakal seracun itu di jajaran Pro-nya ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada preset creature, kalau kalian pengen foto-foto kalian ketika traveling itu bisa terlihat lebih epic. Sama kita juga ada LUT profesional buat iPhone yang bisa bikin warna kamera iPhone kalian itu jadi kayak pakai kamera mirrorless. Yang itu juga bakal kita terapin di video kali ini. Dan kalau kalian tertarik buat beli, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, kita masuk ke pembahasan setupnya sendiri. Jadi pertama, gue itu selalu shoot menggunakan sebuah aksesoris yang bernama Snapseed Reload ini. Fungsinya adalah untuk gue bisa nge-record langsung ke sebuah SD card atau external storage, dan gue tetap bisa pakai mic wireless ini. Tapi gini, aksesoris ini gue lebih sarankan kalau misalkan kalian emang udah pengguna kamera gitu ya, kalian familiar dengan yang namanya SD card. Sedangkan kalau misalkan kalian belum paham soal SD card gitu ya, belum paham soal memori yang biasa dipakai di kamera profesional, gue saranin kalian bisa pakai SSD eksternal aja. Kayak misalkan dari Kyo atau mungkin dari Hugibis gitu ya, itu juga oke-oke aja. Selama kalian pastiin USB-nya, karena dia ada beberapa tipe, kayak tipe teratasnya gitu ya, biar USB-nya bisa dipakein mic gitu. Karena mic ini akan kepake banget kalau misalkan kalian pakai untuk produksi video profesional gitu ya. Ketika di dalam video kalian ada error-nya, penggunaan mic wireless kayak gini itu jadi sangat-sangat penting. Nah, kalau buat si Snapseed-nya sendiri, dia udah UHS 2, jadi dia bisa high speed. Kalian bisa record ProRes juga di sini. Cuma nanti kita akan bahas settingannya itu sebenarnya nggak harus ProRes juga, tapi kalau kalian butuh dia bisa karena SD card-nya bisa sampai UHS 2. Sama kalau kalian adalah teman-teman yang biasa fotografi atau videografi pakai kamera pun, ya si Snapseed ini bisa jadi sebuah SD card reader yang bisa kalian bawa-bawa yang udah support high speed juga. Selanjutnya, gue kalau record itu selalu pakai aplikasi tambahan yang diberi nama Blackmagic Camera App. Dimana ini adalah aplikasi yang di-develop oleh Blackmagic Design yang merupakan perusahaan fokusnya itu memang di filmmaking. Kalau kalian tahu DaVinci Resolve, itu juga software hasil develop mereka, dan mereka bikin app buat di iPhone yang bisa kita pakai secara gratis dengan settingan yang benar-benar banyak. Kalian perlu ubah dulu formatnya. Jadi kalau gue pribadi itu pakai formatnya, gue pilih di bagian settings, kodeknya itu gue pilih H265, lalu sesuaikan juga dengan resolusi channel gue, itu gue bisa pakai 4K, dan color space-nya pastiin menggunakan Apple Lock, karena ini yang bisa membuat gambar kalian itu benar-benar terlihat profesional. Dan kenapa gue pakai H265? Karena H265 ini ukuran filenya jauh lebih kecil dibandingkan ProRes, tapi setelah kita tes, format video H265 ini tetap membawa data video yang benar-benar banyak. Dia tetap membawa 10-bit 422. Jadi hampir mirip dengan ProRes, cuman dengan kompresi yang lebih kuat sehingga dia datanya lebih kecil. Bahkan kalau kalian pakai H265 ini, kalian juga nggak butuh pakai SD card high-end kayak UHS 2 atau V90 gitu ya, kayak yang kita biasa pakai juga kalau misalkan kita record ProRes. Kalau kalian pakai H265 ini sesuai dengan settingan gua, kalian bisa pakai SD card UHS 1 aja. Cuman kurangnya kalau kalian pakai Blackmagic Camera App ini, kalian kalau pengen record langsung ke external storage itu perlu set secara manual. Tapi caranya nggak susah. Gue pengen ngomong nggak gampang tadi, nggak susah. Kalian tinggal masuk ke setting aja, lalu kalian scroll ke bagian media, save clips tuh, dari in-app kalian pilih ke files. Lalu setelah itu kalian tinggal pilih aja storage kalian. Ya pastiin kalian udah colok, either kalian pakai SSD atau kalian pakai SD card. Jadi kalian tinggal pilih aja si external storage kalian di situ. Dan secara otomatis ketika kalian record nantinya, itu dia akan langsung videonya masuk ke dalam external storage kalian. Nah, kenapa gue tadi agak menyayangkan, gue bilang agak repot gitu ya. Karena kalau misalkan kalian pakai aplikasi kamera bawaan atau kalian pakai
pakai Kino app atau kalian pakai Final Cut kamera, itu ketika kalian colok external storage-nya, itu secara otomatis dia langsung nge-save-nya ke si external storage gitu. Dia langsung baca, ada tulisannya USB-C, dan dia langsung record ke eksternal. Jadi memang agak merepotkan si Blackmagic ini. Semoga mungkin kedepannya di update-update selanjutnya itu bisa dipersimpel ketika dia membaca external storage. Cuman ya untuk saat ini kalian perlu set manual kayak tadi. Setelah itu di bagian LUTs, di bagian setting, kalian juga bisa set untuk mengaktifkan display LUT dan juga record LUT to clip. Sehingga nantinya LUT yang kalian pakai ini, karena dia akan menampilkan warna yang diproses dari si Apple Lock-nya ini, itu akan langsung jadi warna jadi di dalam video kalian. Kita ada LUT-nya, kita jual LUT profesional untuk iPhone, tapi secara default Apple sendiri juga udah memberikan, cuman memang warnanya masih kadang magentanya shifting, warnanya terlihat aneh gitu ya. Dan di Blackmagic kameranya sendiri, LUT bawaannya si Apple itu sebenarnya udah di-load langsung di dalam situ. Jadi kalian bisa tinggal pilih aja. Cuman kalau kalian pakai LUT kita ada 4 LUT yang didapat gitu ya. Ada yang mendekati kamera mirrorless, ada yang mendekati kamera cinema warnanya, dan ada beberapa iterasi-iterasi lain yang bisa kalian cobain aja gitu ya, yang terinspirasi sebenarnya dari beberapa kameranya Fujifilm. Tapi ya kalian bisa coba aja ketika settingan tersebut sudah diaktifkan, secara otomatis setiap kalian record, sekarang filenya langsung masuk ke external storage dengan warna yang langsung jadi buat kalian editing gitu. Jadi kalian nggak perlu di proses editing untuk color grading lagi, warnanya udah langsung sesuai dengan apa yang ditampilkan. Jadi bener-bener kayak pakai kamera mirrorless aja gitu. Kalian record dengan format yang bagus, dengan warna yang bagus, dan file jadinya langsung dengan warna yang sinematik tadi. Tinggal kalian pastiin aja kalian menggunakan settingan exposure yang tepat, dan juga WB jangan di set ke auto gitu. Jadi kalian mainin WB-nya secara manual aja, sesuaikan dengan warna yang senatural mungkin. Karena ini format filenya langsung jadi dengan warna bawaan, sehingga kalau misalkan kalian salah WB gitu ya, buat balikinnya lagi itu agak challenging gitu, buat ke warm atau ke coolnya, atau mungkin bermain dengan tinnya. Walaupun bisa, karena filenya ini tetap file yang udah 10-bit 422 juga, cuman tetap agak challenging gitu. Jadi saran dari gua, kalian WB-nya set juga secara manual gitu ya, atau ya kalian pilih aja kayak daylight atau semacamnya yang udah ada presetnya, tapi jangan di set ke auto. Karena kalau lagi di auto, kita pindah-pindah angle aja, dia bisa merubah WB-nya sesuka hati dia. Jadi ya itu perlu diperhatikan. Dan ini adalah settingan yang gue sering bahas juga. Ini juga berlaku di kamera mirrorless gitu. Jadi kalau kalian pakai kamera profesional pun, WB itu jangan sampai di set dalam mode AWB atau auto. Lalu kalau kalian punya AirPods atau TWS gitu ya, headphone pun sebenarnya bisa. Kalau kalian konekin ke HP-nya, itu kalian bisa jadikan sebagai audio monitoring device juga. Jadi selama kalian record, ketika si pembicara ngomong, suaranya datangnya dari mikrofon wireless, kalian bisa monitoring suaranya live langsung pakai AirPods kalian. Caranya buat ngaktifin gampang banget, kalian tinggal masuk ke setting, audio, lalu nyalakan audio monitor. Jadi ya balik lagi, kalian bisa langsung monitor suara yang ditangkap dari mikrofonnya. Jadi kalau misalkan ada isu-isu kayak connection loss atau ada noise-noise tertentu, misalkan mic-nya kegesek gitu kan, misalkan atau semacamnya, kalian yang di belakang HP itu bisa langsung tahu kalau ada isu tersebut. Ini benar-benar ngebantu untuk sebuah produksi profesional. Dan udah deh, itu adalah settingan-settingan yang gue terapkan dalam produksi video profesional menggunakan iPhone. Gue udah pakai iPhone juga buat berbagai video konten-konten review kita. Dan salah satu yang mungkin paling gede adalah review drone DJI 3S kita, yang bahkan di video tersebut banyak yang nanya itu ngerecordnya pakai kamera apa, yang padahal kita pakai iPhone doang. Kalau kalian belum cek, kalian boleh cek juga video fullnya. Termasuk DJI Neo juga waktu itu juga kita pakai iPhone doang gitu kan. Kalian bisa cek. Dan ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa menerapkannya juga buat teman-teman yang punya iPhone 15 Pro ke atas gitu ya. Jadi ya, semoga bermanfaat. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska. Dan jangan lupa untuk berkarya.